Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin yang saya hormati, serta pemirsa dan sahabat muda dimanapun berada, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan hadir dalam acara Poster. Poster adalah podcast sarjana terapan keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Hari ini masih dalam suasana bulan Syawal, maka kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya, Dr. Tri Kunawangsi Purnamaningrum, adalah Ketua Program Studi Program Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Hari ini adalah hari yang istimewa di tanggal 8 Juni 2021 karena kebetulan 13 tahun yang lalu pada tanggal yang sama, di program Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, kegiatan perkuliahan dimulai. Jadi ini kebetulan di tahun ke-13, tepat tanggal 8 Juni. Alhamdulillah, di sini ada Pak Abu, SEMM, selaku Wakil Dekan 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, ada Bu Agustina, sebagai Sekretaris Program Studi Program Sarjana Terapan Keuangan, Pak Ricci, Bu Ajeng sebagai Asen Wadek 3, adik-adik alumni dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Dan di hari istimewa ini telah hadir sebagai narasumber di poster adalah sosok yang sangat istimewa, yaitu Bapak Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi, DEA. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak, episode ini adalah episode ke-8 yang kalau orang bilang angka 8 itu adalah angka keberuntungan, angka hoki. Jadi terus terang kami program Sarjana Terapan Keuangan sangat beruntung karena di tengah kesibukan Bapak Rektor masih berkenan untuk bisa hadir memenuhi undangan kami dalam bincang-bincang di poster podcast Sarjana Terapan Keuangan. Sebelum dimulai, saya akan membawakan pantun Taman Bunga Keukenhof di Belanda. Di sana ada sakura, ada anggrek, ada mawar dan lavender. Sahabat muda, dimanapun berada, ikuti terus tayangan poster. Cakep. Ya, mungkin Bapak akan menyampaikan sesuatu sebelum kita bincang-bincang terkait beberapa hal. Silakan Bapak. Iya, saya ingin menyapa saja. Terima kasih Ibu Tri, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keuangan. Juga Pak Wakil Dekan, Pak Abu, Ibu Sekretaris Program Studi, Ibu Agustina, para asisten Wakil Dekan, Ibu Ajeng dan Pak Ricci, rekan-rekan alumni dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Senang sekali bisa ketemu di sini. Itu mungkin bagian dari awal daripada perjumpaan saya, Bu Tri. Monggo. Ya, terima kasih Prof. Prof Kadarsah. Saya melihat perjalanan karir Prof itu sangat luar biasa. Ini masuk bulan ketiga ya Prof ya, 5 April menjadi rektor di Universitas Trisakti. Tapi sebelumnya para pemirsa, Prof Kadarsah adalah rektor dari Institut Teknologi Bandung. Prof, di sini banyak yang hadir para generasi muda nantinya. Perjalanan karir Prof sangat luar biasa. Pada kesempatan ini bisa dibagikan Prof, apa kiat-kiatnya atau mungkin perjalanan Prof sampai sekarang ini bagaimana ceritanya? Silakan Prof. Waduh, ceritanya panjang tapi barangkali yang saya bisa sampaikan
Dulu saya sekolah masuk kuliah tahun 81. Jadi 81 sekarang 2001, 40 tahun yang lalu. Jadi tapi perasaan saya masih tetap muda seperti yang dulu, apalagi di kampus ketemu mahasiswa terus. Nah, 86 tanggalnya sama dengan ulang tahunnya Sarjana Terapan, yaitu tanggal 8 tanggalnya, 8 Maret tapi. 8 Maret. 8 Maret 1986 saya wisuda jadi lulusan Teknik Industri di Bandung, di ITB. Baru setelah itu saya mendapat kesempatan untuk bergabung menjadi dosen muda di ITB. Dan akhirnya ada kesempatan lagi dari Kedutaan Perancis untuk sekolah S2 di Paris, lalu S3-nya di Marseille di Perancis Selatan. Jadi tahun 87 saya pergi. Masih ingat waktu mendarat tanggal 1 April tahun 87 di Bandara Paris, hujannya rintik-rintik, ada salju kecil yang terbang sana sini. Wah, romantis sekali ya, Prof Iya. ya. Saya pertama kali lihat salju di situ. Oke. Lalu setelah itu dikursuskan bahasa Perancis di sebuah kota namanya Nancy. Akhirnya 88 September mulai kuliah S2. 87 September kuliah S2. Lalu 88 September lulus S2, jadi 1 tahun di sana. Kemudian pembimbing saya meminta saya atau menawarkan mau enggak gabung S3 dengan beliau. Tapi beliau mau pindah ke Marseille. Buat saya senang sekali karena pertama sudah cocok beliau sebagai pembimbing. Yang kedua ke Marseille, nambah variasi hidup di tempat lain. Sampai 92. Mengambil bidang computer aided decision support system. 92 pulang gabung lagi jadi dosen. Jadi sekolahnya seperti itu. Akhirnya saya lanjutkan pada terus berjalan waktu, dan tahun 2008 diberi amanat menjadi ketua program studi magister doktor untuk teknik industri. Tapi memang dari kecil Prof sudah kepingin jadi dosen ya, Prof? Nah, ini sebetulnya dulu lagi kecil, lagi SMP, saya ingin cita-cita jadi dokter. Sama, Prof. Sama ya? Sama, saya juga pengen jadi dokter. Tapi ternyata akhirnya saya kuliahnya adalah ke ITB, bahkan tidak terbayang mau jadi dosen tadinya, Bu. Oh iya. Tidak terbayang mau jadi dosen, kenapa? Karena ya banyak sekali kesempatan lain yang buat saya saat itu juga sangat menggiurkan. Betul. Nah, masuk masa galau setelah lulus waktu itu 86, karena ada 3 tawaran. Tawaran pertama ada sebuah konsultan asing yang menawarkan silakan gabung bersama kami, akan dikasih gaji standar uang asing, lalu disekolahkan ke Inggris, katanya begitu. Tawaran kedua waktu itu Bank Indonesia menawarkan penerimaan tanpa testing untuk bidang tertentu dan IP tertentu. Katanya saya masuk dalam kategorinya. Iya. Tapi tawaran yang ketiga adalah dari program studi teknik industri, ditawarkan menjadi dosen. Semuanya jadi bikin galau karena saya mesti milih satu, enggak mungkin tiga-tiganya. Iya, ini mungkin hadirin ya teman-teman semuanya, galonya Prof Kadar satu berbeda. Kalau yang lainnya galau mungkin, waduh, saya diterima di mana. Kalau ini ada galonya terlalu banyak pilihan ya, Prof ya. Pilihan begitu banyak, tetapi akhirnya yang diputuskan gimana, Prof nih? Nah, karena galau lalu saya tanya pada ibu saya. Iya. Ibu saya mengatakan ya sudah, ambil jadi dosen saja. Iya. Beramal menyebarkan ilmu. Luar biasa sekali. Lalu buat saya, silakan tepuk tangan dulu buat para dosen. Tepuk tangan ya, luar biasa sekali. Buat saya, apa kata ibu itu lebih penting dari segalanya. Lalu saya katakan oke, saya jadi dosen, galaunya hilang. Galaunya hilang. Ya. Jadi buat adik-adik yang masih ada ibu bapaknya, kalau galau, tanyalah ke ibu atau ke bapak, karena itu obat yang paling mujarab mengobati kegalauan. Itu, Bu Tri. Luar biasa sekali ya. Artinya tadi apa yang disampaikan oleh Prof Kadarsah ini betul-betul menginspirasi ya adik-adik yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk mencapai cita-citanya.
Saya kira galau urusan mahasiswa atau anak muda, ternyata dalam usia-usia tertentu sampai sekarang pun kita masih galau ya Prof ya. Masih galau. Dan doa orang tua atau mungkin petuah orang tua ini luar biasa sekali. Dan Prof Kadarsa tidak menyesal ya sampai titik ini, artinya ini adalah pilihan yang tepat untuk karir Prof. Betul, saya lihat pilihan yang tepat sehingga berkat amanat dari Ibu saya bisa berada di Trisakti. Ah iya Gitu. ya. Nah, bagaimana nih Prof? Prof sudah 2 bulan di Trisakti. Bagaimana nih kesan-kesan Prof dengan lingkungan Trisakti semuanya? Mungkin bisa diceritakan Prof. Betul, dalam waktu 8 minggu lebih kurang Iya. saya sudah mendapatkan banyak hal. Saya belajar banyak dari Universitas Trisakti. Saya lihat semua dosennya hebat-hebat. Itu terlihat daripada pertemuan-pertemuan. Lalu banyak prestasi yang diperoleh. Mahasiswanya hebat-hebat juga, banyak sekali prestasi mahasiswa yang diumumkan di Info Trisakti dan saya pantau terus. Alumninya juga hebat-hebat, bahkan ada yang jadi dirut bank sangat besar, dirut BNI. Iya betul. Pak Roy Tumiran. Iya. Dan beliau sempat juga datang ke Universitas Trisakti berkunjung, mengunjungi, menengok alma maternya. Ini menurut saya sangat mulia alumni. Kenapa? Karena beliau tidak lupa alma mater. Alma mater dari bahasa Yunani, alm dan mater, yaitu kalau di Indonesia kan adalah ibu yang menyusui. Jadi alumni kita tidak lupa dengan alma mater, tidak lupa dengan ibu yang menyusui tanda kutip, yang memberkali ilmu sehingga bisa berkarya dengan luar biasa. Jadi menurut saya Trisakti hebat, bahkan saya dapat informasi dari senior rektor kita Pak Prof Gufron, bahwa tahun yang lalu ya Trisakti memiliki publikasi tertinggi seluruh DKI. Dan ini suatu hal yang membanggakan. Lalu Trisakti rankingnya juga naik loncat dari 67 ke 26 atau 27, itu juga suatu loncatan yang luar biasa. Dan saya senang sekali berada di Trisakti karena atmosfernya sangat mendukung untuk kemajuan akademik. Itu Bu Tri ya. Iya. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ini alumni-alumni yang hadir bahwa poster podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti adalah kerjasama antara alumni dan prodi Sarjana Terapan Keuangan. Kami ucapkan tepuk tangan untuk para alumni yang luar biasa, yang mudah-mudahan nih adik-adik mahasiswa juga nantinya akan tetap ingat dengan alma mater seperti itu. Prof Kadarsah pada tahun 2019 atau 2018 ya Prof, mendapat anugerah Academic Leader Awards untuk kategori dosen dengan tugas tambahan sebagai rektor di PTN BH. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi pemerintah atas pencapaian Prof dalam memimpin ITB yang berbasis riset menuju Entrepreneur University. Mungkin Prof bisa ceritakan mengenai Entrepreneur University dan bagaimana dengan Trisakti nantinya, apakah menuju ke sana? Silahkan Prof. Baik Bu Tri, ini terima kasih Ibu mengingatkan saya waktu tanggal 20 Januari 2015, waktu itu saya dilantik, diberi amanat untuk menjalankan amanat sebagai rektor di ITB. Lalu saya harus menyatakan arah ke depan mau kemana. Saat itu saya katakan ITB harus bergerak dari riset university menuju entrepreneurial university. Nah, saya di awal mungkin menjelaskan dulu entrepreneur university itu apa. Kalau kita lihat sejarahnya, pada tahun dekat-dekat 1200-an, itu generasi pertama disebut dengan the first generation university, itu di Bologna di Eropa. Di situ orientasinya adalah hanya melakukan pendidikan dan pengajaran, sehingga apa yang keluar dari kampus saat itu dianggap yang terbaik, yang paling benar. Sehingga yang mengajar hanya para filosof waktu itu. Lalu waktu berjalan, dekat-dekat 1800-an ada seorang Jerman namanya Wilhelm von Humboldt, mengatakan ya kebenaran dari kampus bisa dikoreksi oleh fenomena alam. Sehingga muncul eksplorasi alam, muncullah riset university, itu generasi kedua. Ya. Lalu waktu berjalan akhirnya dekat-dekat 90-an tahun 2000, publik bertanya, kalau kampus universitas melakukan riset, lalu apa manfaatnya buat kami?
Maka muncullah generasi ketiga yang disebut Entrepreneurial University. Apa itu? Adalah universitas yang bisa memberikan nilai tambah, baik nilai tambah ekonomi atau sosial kepada publik. Sehingga diharapkan dengan Entrepreneur University ada 3 indikator. Yang pertama, excellent in teaching and learning. Apa cirinya dia excellent? Akreditasinya bagus, baik dari nasional maupun internasional. Lalu excellent in research. Contohnya apa? Publikasinya tinggi, bagus, seperti Trisakti, tertinggi di Jakarta. Lalu yang ketiga, excellent inovasi dan entrepreneurship. Apa? Yaitu kampusnya menghasilkan paten, lalu risetnya sebagian juga bisa memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial. Lulusannya banyak yang jadi entrepreneur seperti Trisakti. Maka saya lihat Universitas Trisakti sebetulnya sudah masuk kategori Entrepreneurial University dengan 3 indikator tadi. Jadi saya senang di sini karena Trisakti juga ternyata sejalan dengan ITB yang pernah saya jalani, yaitu masuk kategori menuju Entrepreneurial University. Artinya Trisakti mempunyai potensi ke sana, bahkan mungkin malah sudah ya Prof ya? Sudah masuk ke sana. Kalau dikatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu bisa dilihat dari tingkat entrepreneurnya. Kita bisa lihat angka di Indonesia jumlahnya masih sedikit. Bagaimana Prof? Nah, Entrepreneur di Indonesia masih, kalau tidak salah masih di bawah 5% ya Prof? Betul, Bu Tri. Kalau kita lihat Amerika itu sudah di atas 12%. Betul. Singapura sudah 7% lebih. Malaysia, Thailand saya kira udah hampir 5%-an. Indonesia saya dapat data dari Deputi Menteri Koperasi itu baru 3%-an. Iya. Padahal suatu negara akan semakin maju kalau semakin banyak entrepreneurnya dalam negara tersebut. Siapa entrepreneur? Ada mereka yang menciptakan lapangan kerja. Jadi harapan saya adalah Trisakti juga bisa turut berkontribusi menghasilkan entrepreneur bagi bangsa dan negara. Kenapa? Karena tadi makin banyak entrepreneur, makin cepat maju suatu negara. Itu Bu Tri ya. Iya. Kira-kira kalau misalnya tadi dari angka kan kita masih di bawah 5% ya Prof. Tadi disampaikan oleh 3%. Dari dunia pendidikan, cara yang mungkin paling cepat untuk bisa meningkatkan ke angka minimal tersebut, apa yang bisa dilakukan nih Prof? Ya, banyak sebetulnya dan sebagian sudah dilakukan Trisakti. Di antaranya apa? Para mahasiswa diikut sertakan dalam lomba-lomba kewirausahaan. Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh non-pemerintah. Baik nasional maupun internasional. Yang kedua, sering-seringlah kita mengundang para entrepreneur ke kampus. Iya. Menjadi dosen tamu untuk memberikan inspirasi kepada para dosen dan mahasiswa. Lalu yang ketiga, riset-riset dosen, sebagian dari riset bisa juga dijadikan, diteruskan ke paten, ke inovasi. Lalu bila perlu dijadikan semacam startup dibantu oleh asisten dan mahasiswanya. Tetapi ketika startup mau dibikin, ada 2 kesulitan terbesar. Iya. Kesulitan pertama adalah akses kepada market, karena harus punya market. Yang kedua adalah akses kepada investor. Oleh karena itu, keberadaan suatu lembaga yang namanya inkubator bisnis atau lembaga kewirausahaan itu diperlukan dalam kampus untuk apa? Untuk mengatasi 2 kesulitan tadi. Pengalaman saya di ITB misalnya, kita punya lembaga pengembangan inovasi kewirausahaan. Di situ diundang para calon investor, para industri yang bisa jadi market para startup, dipertemukan pada mahasiswanya untuk bisa menggalang berbagai support. Dan yang berikutnya Bu Tri, ini terkait betul dengan program studi Sarjana Terapan Keuangan. Banyak sekali para startup, para inovator yang awam keuangan. Iya. Itu harus dikasih pembekalan bisnis plan, lalu manajemen keuangannya, lalu perencanaan cash flow dan lain-lain. Sehingga Universitas Trisakti punya suatu poin besar untuk mendukung percepatan Entrepreneur University karena punya FEB, punya program studi Sarjana Terapan Keuangan. Karena ujung-ujungnya adalah para entrepreneur harus mengenal dunia keuangan.
Jadi itu, lalu banyak lagi yang lain termasuk kerjasama lintas disiplin. Karena ketika inovasi dilakukan, tidak mungkin satu disiplin. Paling tidak dan pasti memerlukan disiplin keuangan, bidang Betul. apapun itu. Betul, betul. Perlu disiplin manajemen, disiplin hukum, marketing dan lain-lain. Jadi di Trisakti pun sama, kita perlu membudayakan kerjasama riset lintas disiplin, kerjasama pengabdian lintas disiplin, dan itu sudah terjadi sebetulnya saya lihat tadi. Tadi juga ada forum tentang sustainable campus dipimpin oleh Pak Bambang Endro. Ya. Di situ kelihatan kerjasama lintas disiplinnya. Dan Trisakti punya modal besar untuk itu. Luar biasa. Dan ini kebetulan ada Pak Abu, Prof. Pak Abu ini Wakil Dekan 3, kalau tadi disampaikan ini kalau dari pendidikan ya, Pak Abu juga mempunyai bisnis yang banyak sekali nih, Prof. Ini bisa menjadi inspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa juga. Selain menjadi dosen, kemudian saat ini mengemban amanah menjadi Wakil Dekan 3, entrepreneurnya juga luar biasa sekali. Alhamdulillah. Selamat Pak Abu. Ini harus banyak ditiru oleh yang lain ini. Betul, Prof. Jadi kemarin beberapa kali ada seminar ya, Prof Abu ya, dan kemudian mengajak mahasiswa untuk nantinya bisa berguru bagaimana di lapangan, bagaimana entrepreneur itu betul-betul secara real dikerjakan, dan Pak Abu sudah melakukan itu semua. Ini mudah-mudahan adik-adik yang hadir di sini nanti bisa banyak belajar seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Langkahnya adalah ya kita harus langsung turun ya, Prof ya. Betul, internship tadi, magang entrepreneur tadi seperti itu. penting, Iya. magang tadi betul. Sering dikatakan bahwa kalau lulus tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Begitu ya, Prof? Persis, ya. Oke. Prof, ini kan kita sudah masuk tahun kedua pandemi Covid. Ya. Rasanya mudah-mudahan sebentar lagi kita sudah bisa blended atau mungkin full luring itu yang kita harapkan. Nah, bagaimana Prof Kadarsah melihat pandemi Covid terkait dengan dunia pendidikan, Prof? Iya, jadi ini pandemi kita lihat dari dua sisi. Memang yang pertama adalah musibah. Betul. Tapi di samping musibah selalu ada barokah. Kita lihat barokahnya dulu, karena musibah jelas ini sangat menyedihkan buat kita. Tapi barokahnya adalah sekarang kita masuk era digital. Ternyata dengan adanya pandemi, ini mengakselerasi kita masuk dalam era digital. Saya masih ingat sebelum pandemi tahun 2018, 2019, masih sangat sedikit jumlah dosen di banyak universitas yang menjalankan pendidikan pengajarannya dengan online. Tapi dengan pandemi ternyata semuanya dipaksa untuk online. Ini adalah hikmah pertama dari pandemi, kita masuk era digital. Nah, lalu yang kedua, Ibu Tri dan Ibu Bapak semuanya, dengan adanya pandemi itu sebetulnya kita memiliki ada 4 perilaku yang berubah. Iya. Perilaku yang pertama, apa yang terjadi? Bahwa itu yang disebut dengan life at home lifestyle. Semua orang cenderung untuk menyelesaikan urusannya dari rumah. Dari rumah, betul. Tapi ini punya manfaat, artinya apa? Biaya-biaya itu mulai turun. Yang tadinya naik angkot, pakai bensin, segala macam, itu mulai turun. Yang kedua juga langit makin cerah. Lalu behavior yang kedua. Kalau kita lihat teori Maslow yang 5 level, Betul. semua orang sekarang lebih balik semua kepada level yang bottom, yang paling bawah, yaitu fisiologi, kebutuhan makan, kesehatan, itu menjadi prioritas. Iya. Sehingga, tapi ini ada dampak negatif untuk industri-industri yang consumer, seperti tahun lalu ada salah seorang mantan presiden direktur otomotif yang curhat. Beliau bilang seumur hidup tahun lalu perusahaannya rugi. Betul. Kenapa? Karena orang sekarang tidak mikir barang-barang yang tersier, tapi lebih baik pada yang bottom piramid. Betul. Nah, yang ketiga behaviornya adalah adanya dominasi teknologi digital dalam segala aspek kehidupan. Contohnya apa? Contohnya adalah sekarang saja yang namanya toko itu lewat online. Betul. Yang namanya transport lewat online. Sehingga di sini terjadi perubahan kehidupan, platform kehidupan manusia. Yang tadinya untuk mendapatkan barang harus pergi ke tempat yang dituju, sekarang diam di rumah dengan lewat platform digital semuanya nyampe.
Tidak perlu kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Tapi ya, ada Prof. di mana-mana, betul. Everywhere. Iya, betul. Dan yang keempat, ini yang luar biasa. Setiap orang semakin mendekatkan dengan Tuhannya, semakin tingkat empati itu semakin tinggi. Tidak mau dirinya, keluarganya, kawannya, saudaranya kena COVID, sehingga sekarang semua pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu semua adalah karena punya empati, Betul. saling melindungi. Jadi ada 4 perilaku yang berubah karena pandemi. Dari sisi kampus sendiri saya kira kita harus siap dengan blended learning. Betul. Kenapa? Karena ada materi kuliah yang bisa disampaikan secara online. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus hands on, harus dilakukan dengan tangan sendiri. Praktikum, lalu kemudian bagaimana melakukan suatu perakitan dan lain-lain. Sehingga di sini kita harus siap-siap dengan blended learning, tetap dengan memperhatikan protokol COVID-19. Baik. Gitu. Luar biasa sekali ya. Artinya kita menghadapi pandemi ini tadi sudah disampaikan ada positif dan negatifnya, tapi mari kita fokus ke positifnya. Begitu banyak barokah ya, bukan manfaat, tetapi efek dari adanya pandemi itu terhadap kehidupan kita itu tadi 4 ya, positif untuk kehidupan kita, mengubah perilaku kita. Jadi bagaimana dengan adanya pandemi tadi, digitalisasi menjadi sangat berkembang ya Prof. Kehidupan tadi terakhir yang mungkin saya pikir adalah spiritualitas tadi Prof. Ya. Kita di rumah tapi tetap produktif dan kita semakin dekat keluarga, semakin dekat dengan yang Maha Kuasa. Ya. Begitu ya Prof ya. Betul, betul. Tapi kalau negatifnya, tadi kan positifnya Prof, yang negatif yang mungkin terus solusinya seperti apa mungkin Prof bisa menyampaikan, silakan. Iya, saya kira betul. Negatifnya adalah kita setiap detik terancam dengan ancaman virus COVID-19. Betul. Jadi solusinya memang adalah pertama vaksinasi semuanya harus kita jalankan, karena itu akan melindungi kita. Yang kedua protokol kesehatan juga harus dipatuhi karena itu merupakan suatu mekanisme untuk melindungi diri. Dan tentu yang ketiga adalah tetap kita jaga kesehatan lingkungan. Barusan saja tadi dengan Pak Bambang Endro dan kawan-kawan bicara Sustainable Development Goals. Dari mulai urusan air, sampah, sanitasi dan lain itu harus kita jaga. Jadi intinya adalah solusinya kita tetap harus jaga protokol kesehatan baik terkait COVID-19 maupun terkait yang lainnya. Jadi kita itu harus kebersihan adalah nomor 1, kesehatan nomor 1. Baik, terima kasih Prof. Prof Kadarsah kan kegiatannya banyak sekali. Bagaimana Prof membuat balance dalam kehidupan Prof untuk bisa sehari-hari? Ya kan kegiatannya saya melihat luar biasa sekali dan ini hari ini saya katakan Sarjana Terapan Keuangan beruntung. Beliau masih punya waktu untuk acara ini. Mungkin untuk itu bisa disampaikan Prof untuk balance dengan kegiatan apa? Jadi Bu Tri betul, untuk balance ini kita ingat mobil. Iya. Mobil itu kan punya roda 4. Iya. Kalau rodanya 3 bayangkan mobil itu nggak bisa balance. Atau rodanya 2 apalagi mobil akan begini dan tidak bisa jalan cepat. Nah saya juga prinsipnya balance itu 4R tapi bukan 4 roda. R pertama adalah rasio. Jadi kita jangan berhenti belajar, tidak mesti dalam kelas tentu, tapi dari berbagai hal kita belajar, dari fenomena kita belajar, dari hal seperti ini saya juga belajar dari Ibu Tri. Itu yang pertama rasio. Jadi otak kiri kita diisi dengan ilmu pengetahuan, supaya kita terus bisa berkembang. R yang kedua yaitu raga. Jadi badan kita mesti sehat, sehingga olahraga itu tidak boleh ditinggalkan. Kan banyak kawan-kawan kita di negara lain mewajibkan minimum 1 hari jalan 10.000 langkah. Betul. Sehingga ketika mereka pergi ke stasiun stasiun metro, stasiun bus, itu bisa berjalan 500 meter dari rumahnya. Mereka rela itu. Kenapa? Karena untuk kesehatan. Turun dari stasiun ke kantornya, ke kampusnya 500 meter lagi. Itu raga. Kenapa? Karena badan harus sehat. Mens sana in corpore sano. R yang ketiga adalah rasa. Kita harus punya empati, kepedulian sosial, respek kepada siapapun, respek terhadap peraturan, sehingga dengan adanya empati kita bisa hidup lebih
rukun, lebih nyaman, lebih tenang, dan saling satu sama lain saling membantu untuk kehidupan yang lebih berbahagia. R yang keempat yaitu religi, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama. Sehingga dengan 4 ini insya Allah kita akan seimbang. Seperti tadi ada mobil yang berjalan dengan 4 roda. Nah, oleh karena itu raga dan rasa itu harus dipelihara, olahraga dan juga rasa itu juga diasah dengan jiwa seni, jiwa sosial dan lain-lain. Banyak teman-teman yang suka nyanyi, suka main gitar, itu adalah bagian daripada rasa juga. Jadi 4R itu Putri yang saya kira bisa kita jadikan salah satu rasio, raga, rasa, dan religi. Ya. Itu yang untuk balance ya Prof. Persis, ya. Nah ini ngomong-ngomong mengenai R tadi, ada salah satu yang mungkin nanti kita bisa nikmati bareng-bareng. Prof. Kadarsah sangat piawai yang namanya memainkan harmonika. Kita lihat di YouTube-nya, ya luar biasa banget. Kalau tidak salah waktu itu menyanyikan Lambean Bunga ya waktu itu ya Prof ya. Iya betul. Ya, itu seperti itu. Jadi nanti kita akan nikmati permainan harmonika dari Prof. Kadarsah. Tapi sebelumnya saya ingin beri kesempatan kepada Bapak Ibu mungkin di sini atau adik-adik ada yang ingin ditanyakan ke Prof. Ini kesempatan langka loh. Kesempatan langka kita bisa bertemu bertatap muka langsung dengan Pak Rektor. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Abu. Monggo, silakan Pak Abu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semua. Terima kasih kepada Ibu Tri dan Pak Rektor, Prof. Kadarsah. Mungkin saya selaku Wakil Dekan 3, kedepannya kita sedang menggodok dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Kami mohon dukungannya, kita sedang ingin membuat yang namanya collegepreneur. Jadi kita ingin membuat suatu wadah di mana nanti teman-teman mahasiswa, baik itu pengurus Ormawa maupun mahasiswa aktif, kita dorong untuk bisa membuat wirausaha kecil-kecilan. Karena dengan demikian, ya artinya gini, masa anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak pernah bisnis. Jadi kami ingin, kebetulan kami punya asisten yang muda-muda, ini ada Mas Ricci, ada Mbak Ajeng, ada Mbak Windy. Jadi kita ingin mendorong teman-teman di mahasiswa, itu kami cara pendekatannya adalah cair. Jadi kita sering ngopi bareng, diskusi, mudah-mudahan di bulan Juli ya Mas Ricci, kita akan canangkan collegepreneur itu. Kami mohon dukungan Pak Rektor, mudah-mudahan Pak Rektor bisa berkenan hadir pada saat pencanangan collegepreneur tersebut. Mungkin itu saja, mohon support dan dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abu, ini mulia sekali. Saya dukung 100% Pak collegepreneurnya. Ini sangat sejalan dengan arah Entrepreneurial University. Dan ini Bapak insya Allah akan melahirkan para startup muda, karena di situ akan terjadi knowledge sharing, Bu Tri sampaikan tadi. Dengan knowledge sharing yang cair itu akan lebih cepat Pak terjadinya. Jadi insya Allah saya akan hadir, mudah-mudahan nanti jadwalnya bisa disinkronkan. Ya, terima kasih. Karena saya berpikir kalau untuk menjadi pebisnis walaupun kecil-kecilan, itu kuncinya satu, action. Bagaimana kita benar-benar merasakan, walaupun dalam bentuk bisnis gerobakan atau apapun, kalau kita tidak pernah action, hanya belajar terus ya kayak kita berenang, diajarin gaya dada, gaya kupu-kupu tadi, tapi tidak pernah nyemplung ke air gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, sesuai dengan arahan dan program Prof. Kadarsah selaku rektor yang baru di Universitas Trisakti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Abu, saya kira Bapak cocok menjadi agent of change dalam Entrepreneurial University. Luar biasa. Terima kasih Pak Abu, semangat, insya Allah nanti kita rame-rame ya Prof ya. Kita pasti mendukung kegiatan Siap. Pak Abu untuk di Wadek 3 ya, Entrepreneur College yang saya kira manfaatnya nanti akan dirasakan oleh mahasiswa. Baik, mungkin ada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, silakan.
alumni, dari alumni atau mahasiswa silakan. Selamat pagi, Prof. Pak Rektor serta Bu Tri, Pagi. serta Wakil Dekan serta jajarannya. Izin bertanya, Prof. Bagaimana sih cara Prof menanamkan atau menekankan diri Prof sehingga Prof ini bisa mencapai target menjadi Rektor ITB, bahkan sampai sekarang memimpin Trisakti. Kan dari kecil kita berpikir untuk Prof itu kan gambarannya itu mendapatkan gelar profesor itu sebagai di dunia kedokteran dan sebagainya kalau kita sebagai masih anak-anak. Dan bagaimana rasanya Prof juga sekarang ini sebelum memimpin ITB sampai sekarang memimpin Trisakti dapat gelar profesor itu, Prof. Terima kasih. Waduh, ini pertanyaan yang bagus tapi sulit dijawab. Tapi terima kasih untuk pertanyaannya. Saya lupa namanya tadi siapa? Oke, maaf, nama saya Justin Tambunan, Prof. Justin Tambunan, makasih Justin. Jadi kalau ditanya bagaimana kiatnya, buat saya hidup hanya mengalir saja Pak, seperti air. Kenapa? Karena saya sendiri tidak tahu dan tidak punya cita-cita untuk seperti sekarang. Jadi yang saya jalani adalah apapun yang saya dapatkan amanah, dimanapun itu saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan itu sebetulnya terkait dengan pesannya lagu The Massive. Penyanyinya Rian, judulnya Jangan Menyerah lagunya. Itu ada 4 pesan. Justin, pesan pertama dikatakan hidup ini anugerah. Semua orang punya anugerah. Lalu pesan yang kedua, syukuri apa yang ada, harus bersyukur. Lalu yang ketiga, tetap jalani hidup ini walaupun sudah dapat anugerah. Dan keempat, lakukan yang terbaik. Jadi itu yang selalu bisa kita upayakan dimanapun kita berada. Nah, jalani hidup tapi juga lakukan yang terbaik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya Justin. Saya juga nggak tahu harus kok tiba-tiba diamanatin di ITB jadi rektor lalu ditugaskan di sini. Itu semuanya ngalir, bukan bagian dari cita-cita. Itu, makasih. Justin, semangat ya Justin ya. Ini tentu saja perjalanan karir Prof. Kadarsa itu menginspirasi para mahasiswa. Saya rasa pertanyaan ini tidak hanya Justin ya, yang lainnya juga seperti itu. Nah inilah hadirin dan adik-adik semuanya, kenapa poster itu hadir. Salah satunya adalah bagaimana para narasumber yang hadir nanti bisa menginspirasi, baik yang ada di studio maupun yang menyaksikan lewat YouTube nantinya, begitu Prof. Terima kasih Justin. Masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini sebagai penutup kita nikmati permainan harmonika dari Prof. Kadarsa. Silakan Prof. Oke, Bu Tri, saya sendiri bukan pemain profesional, saya amatir. Jadi banyak yang bagus mainnya, kalau kita lihat di YouTube ada Hari Pucang dan kawan-kawan itu pemain yang profesional. Dulu saya belajar harmonika kelas 4 SD. Itu di dekat sekolah ada yang jual harmonika, saya iseng beli, belajar di situ. Lalu juga itu alat pergaulan saya ketika sekolah di Perancis, sehingga di situ mengenal banyak kawan lewat harmonika. Ada koleksi di rumah harmonika dari yang kecil sampai yang besar. Wow. Ini termasuk yang sedang, ada yang kecil yang sebesar kira-kira segini, 2. Oh, ya? Nah, iya betul. Itu juga bisa dinyanyikan dengan harmonika itu. Ini yang paling mudah dibawa yang ini, Ibu Tri. Yeah. Nah, ini yang kecil sekali, tapi tidak terlalu kecil. Ini saya bawa 2 karena nanti mungkin yang dinyanyikan harus pakai 2 nada. 2 nada, tapi mohon maaf kalau nanti lagunya kurang bagus, tapi ini hanya untuk menghibur Putri dan kawan-kawan. Oke, ini judul lagunya dinyanyikan oleh Josh Groban, kalau nggak salah. Judulnya You Raise Me Up, Trisakti bangkit, kita maju terus untuk masa depan yang lebih baik.
Oke, makasih. Silakan Bu Tri. Mudah-mudahan berkenan lagunya ya. Sangat berkenan ya. Nanti yang suka nyanyi kita duet ya. Siap Bu Puri, kita mainkan nanti. Luar biasa sekali Prof. Kadarsa, alunan harmonikanya menyejukkan hati ya, luar biasa sekali. Ini mungkin di sini banyak penyanyi Prof. Kebetulan kami kemarin acara gathering virtual ya diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, ada lomba juga untuk nyanyi karaoke lah ya, itu seperti itu. Dan luar biasa, banyak penyanyi Prof. Jadi nanti kapan mungkin kita atur ya Pak Abu, Mbak Bindi ya, untuk bisa mengundang Prof. Ini manajernya di sini. Karena senang. Siap. Iya. Baik Prof, alhamdulillah terima kasih sekali kehadiran Prof yang telah sharing banyak hal ya. Tadi perjalanan karir Prof. Ini adik-adik mahasiswa juga sudah mendengarkan semuanya ya. Bagaimana prinsip hidup Prof, taat pada orang tua, kemudian walaupun tadi dikatakan mengalir, tapi intinya adalah do the best dengan setiap amanah yang diberikan ya Prof. Betul. Kemudian tadi untuk penyeimbang, Prof mempunyai hobi bermain harmonika. Tapi kalau untuk olahraga apa Prof? Hobinya apa Prof? Saya olahraga renang sama jalan kaki. Wow, mantap ya, Iya. renang jalan kaki. Ini kayaknya kalau renang dan jalan kaki untuk sampai usia kapanpun oke ya Prof ya. Iya, betul. Iya, karena saya tuh pernah Prof, beberapa minggu yang lalu saya tuh bulu tangkis. Itu langsung ke Sleo. Jadi pada aduh kayaknya sudah bukan umurnya deh kalau umur segitu main bulu tangkis tuh, Iya. seperti itu. Tapi kalau renang dan jalan kaki insya Allah, bisa sampai ini ya Prof ya. Betul. Istilahnya sampai tua kita bisa olahraga itu. Persis, lebih Iya. abadi. Abadi. Baik Prof, terima kasih kehadirannya, terima kasih sharingnya. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Prof Kadarsa Suryadi. Terima kasih, dan sebagai penutup dari acara ini, saya juga akan membawakan pantun. Menyusuri danau dengan sampan, pemandangannya indah, sejukkan mata. Mari bergabung dengan sarjana terapan, jembatan emas menuju cita-cita. Cakep. Saya kasih pantun juga ya. Oke, baik Prof. Pantunnya begini. Bunga selasih dibawa ke pasar. Tinggal sekuntum yang masih utuh. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama. Ya, terima kasih hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.